Masjidil Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi'abdihi laylan, telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Masya Allah. Innahu was-sami'ul basir. Dia Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sekali lagi ya, siapa yang Allah jalankan? Betul. Siapa yang Allah jalankan? Dari mana? Iya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surat Al-Isra ini menjelaskan soal peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini berlangsung selepas Nabi Muhammad SAW melewati tahun kesedihan, Amul Huzni, ketika beliau ditinggalkan oleh dua orang tercinta. Siapa? Abu Thalib, pamannya, dan istrinya Sayyidah Khadijah. Jadi sesuatu itu tuh berlangsung ketika Rasulullah selepas mendapatkan suatu kesedihan karena ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cintai. Dan sampai-sampai pada saat itu pun Allah menurunkan dua surat sekaligus, surat Al-Duha dan surat Al-Insyirah. Dalam surat Al-Duha ini, anak sampaikan dulu tentang ini ya sayang. Jadi hikmahnya luar biasa. Dari dua surat ini Allah ingin menepikan segala kegundahan, segala kegelisahan, segala kesedihan yang Nabi Muhammad SAW hadapi, sekaligus memberi pesan untuk kita semua. Hikmah yang paling indah dan cara yang paling efektif bagaimana cara kita melewati segala kesulitan atau kesedihan dan kegelisahan yang kita hadapi dan mendatangkan ketenangan jiwa. Dari nasyaitonirrajim wadduha wadduha. Nah, ayat ke-1 ini menggambarkan suatu perasaan suka dengan pancaran cahayanya, dengan kehangatan yang kita bahagia. Itu menggambarkan suatu perasaan suka. Wallaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Jadi ayat kedua ini menggambarkan suatu perasaan duka. Saja itu pekat, gelap banget, gulita, gak kelihatan apa-apa. Kalau misalnya yang gelap banget kan kita gak bisa beraktivitas ya. Itu menggambarkan suatu perasaan duka. Ini pesan dari Allah untuk Rasulullah dan untuk kita semua. Surat Al-Duha ini ayat 1 dan 2 menggambarkan dua suasana hati yang berlawanan. Ayat 1 perasaan suka, ayat kedua adalah perasaan duka. Menegaskan kepada kita, menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus pesan untuk kita semua yang dilanda kesedihan. Wahai Muhammad, dengarkan baik-baik sahabatnya, dengarkan baik-baik kata-katanya. Wahai Muhammad, tanamkan dalam hati, tanamkan dalam jiwa, dalam keadaan suka
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka Rabbmu yang selalu merawatmu, yang selalu memperhatikanmu, yang selalu menyayangimu dan selalu mencintaimu, tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan suka maupun duka. Allah akan selalu bersama engkau, Muhammad. Jadi ini suatu pesan untuk kita, bahwa dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan kita lagi bahagia, dalam keadaan kita sedih, Allah tidak akan meninggalkan. Allah gak akan meninggalkan kita semua. Untuk Rasulullah, ketika Rasulullah mendapatkan suatu kesedihan yang luar biasa, nah sahabat Bilal, dan untuk memotivasi beliau, Allah pun membawa Nabi Muhammad SAW perjalanan satu malam yang hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan Allah aja. Gak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali hanya Allah. Jalanan ini disebut dengan Isra Mi'raj. Lintasan pertama ini mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak pernah berjalan sendiri. You will never walk alone. Allah, kita gak akan pernah berjalan sendiri. Allah akan selalu bersama kita. Pada lintasan kedua, di setiap pintu langit ada nabi tertentu yang duduk di sana. Semua ini bekal Nabi Muhammad SAW menuju apa? Sidratul Muntaha. Kita harus tahu ya, Sidratul Muntaha. Untuk menemui siapa di Sidratul Muntaha? Menemui Allah. Sebuah stasiun spiritual yang malaikat Jibril pun tak berani melintasinya. Dalam riwayat